Perkenalkan, nama saya Syifa Nafisa dari kelas 10-8. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian sejarah. Nah, jadi penelitian sejarah adalah munculnya bahan bacaan tentang Kerajaan Sriwijaya atau kerajaan lainnya yang sering kita lihat merupakan hasil dari sebuah penelitian sejarah. Apa sebenarnya penelitian sejarah itu? Lantas bagaimana langkah-langkah melakukan sebuah penelitian sejarah? Nah, penelitian sejarah merupakan sebuah metode sejarah yang membuat sesuatu sistem dari cara-cara yang benar untuk memperoleh kebenaran sejarah. Setiap peneliti sejarah tentunya memerlukan metode penelitian sejarah untuk bisa membuat sebuah eksperimen yang tersusun dan sistematis. Menurut karya Gilbert J. Gragahan, pengertian penelitian sejarah adalah kumpulan yang sistematis terdiri dari beberapa prinsip dan beberapa aturan yang ditujukan untuk mengumpulkan bahan-bahan sumber sejarah secara efektif, serta mempermudah, menilai, dan menguji sumber secara kritis dan menyajikan hasil dalam bentuk tertulis dari hasil-hasil yang dicapai. Langkah-langkah penelitian sejarah dalam menjalankan sebuah penelitian sejarah. Tentunya seorang sejarawan tidak bisa sembarangan menentukan sumber atau memetakan hasil pengamatannya. Nah, jadi tahapan atau langkah-langkahnya yang pertama ada pemilihan topik. Langkah awal dalam merumuskan sebuah peristiwa sejarah adalah menentukan topik yang akan dibahas. Pemilihan topik peristiwa sejarah yang akan diteliti hendaknya memiliki kriteria seperti layak menjadi bahan penelitian, bukan merupakan pengulangan atau duplikasi yang sudah ada, serta ketersediaan sumber atau bahan penelitian sejarah. Untuk mendapatkan sebuah topik penelitian, seorang peneliti dapat menggunakan rumus 5W tambah 1H dan melakukan pengujian dan merumuskan topik apa yang akan peneliti pilih. Nah, yang kedua ada heuristik atau pengumpulan sumber. Setelah menentukan topik apa yang akan dibahas, langkah selanjutnya adalah melakukan pengumpulan sumber. Tahapan ini berperan penting karena menjadi dasar peristiwa yang akan disusun sesuai dengan fakta sejarah yang ada. Nah, pada tahap heuristik, seorang sejarawan mengumpulkan sumber dengan tingkatan yang paling kuat dan yang paling lemah berdasarkan sifatnya, sumber primer, sekunder, dan tersier. Selain itu, seorang peneliti juga harus mampu menggali sumber sejarah berdasarkan bentuknya, sumber sejarah, tulisan, benda, dan audio visual. Dan yang ketiga ada vertifikasi atau kritik sumber. Kritik sumber merupakan upaya peneliti untuk menyeleksi dan mengecek keaslian serta keabsahan sumber sejarah. Pada tahap ini, peneliti harus mengecek kevalidan sumber sejarah. Terdapat dua jenis vertifikasi atau kritik sumber, yaitu vertifikasi kritik eksternal. Kritik eksternal adalah pengujian keaslian melalui bahan yang digunakan. Terdapat 3 aspek yang perlu diperhatikan seorang peneliti, yaitu autentitas, kesesuaian sumber, originalitas atau keaslian, dan integritas atau keutuhan sumber. Yang kelima ada verifikasi kritik internal. Kritik internal dilakukan untuk menguji isi dari sumber sejarah. Terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu sifat sumber, keresmian sumber, latar belakang sumber, dan pembanding sumber lain. Yang keenam ada interpretasi atau penafsiran. Setelah melakukan kritik sumber dan diketahui bahwa sumber yang dikumpulkan sesuai dengan yang akan diteliti, maka langkah selanjutnya adalah menafsirkan dan menghubungkan antar peristiwa yang telah diversifikasi sehingga menjadi satu bagian utuh. Penafsiran yang dilakukan harus dilandasi sifat objektif dan harus bersifat rasional. Nah, yang terakhir, yang ketujuh ada historiografi atau penulisan sejarah. Pada tahapan akhir, penelitian sejarah dilakukan pencatatan terhadap hasil penelitian yang telah melalui langkah-langkah metodologi sejarah. Peneliti tidak hanya melaporkan semata, namun harus memahami peristiwa sejarah yang ditulis dan hasil pemikirannya. Oke, jadi segitu saja penjelasan tentang penelitian sejarah dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.